sih? Alhamdulillah nggak ada yang marah. Sempat marah, sempat baikan juga. Ray, kan ini ada musik rilis single kedua dan tentunya menambah eksistensinya Ray lagi nih di dunia entertain gitu. Nah, pertanyaannya apa yang lo rasain ketika menjadi orang terkenal selama ini nih? Apa sih yang dirasain sama Ray gitu? Orang terkenal tuh gimana ya? Iya, maksudnya dikenal sama Jadi publik, jadi public figure gitu, punya banyak penggemar. Yang pastinya bersyukur karena punya wadah untuk menampilkan karya-karya gitu kan, karena emang kita tuh emang mau komit, kita nggak mau ngasih hal-hal yang tidak wajar, tidak perlu dikasih, karena emang sekarang juga kalau aku lihat di Indonesia ini banyak banget orang yang menerima juga nih umpan-umpan yang memang kurang mengedukasi ya. Jadi kita komitmen, alhamdulillah kalau emang banyak penggemar, banyak pendengar, kita bagaimana caranya kita isi semua dengan karya. Jadi kita bertukar positif vibes, apa yang kita kasih ke mereka bisa bikin mereka senang, begitupun sebaliknya mereka ngasih energi positif buat kita berkarya. Tapi kan sekarang kamu udah nikah gitu, fansnya gimana sih? Malah berkurang atau makin banyak atau gimana? Ada jaraknya? Masya Allah teman-teman Rainavers, Rain Family itu support sampai sekarang, support banget. Bahkan kayak aku bilang sekarang fansnya tuh udah lebih ke orang-orang yang sebenarnya banyak kalangan, cuman sekarang lebih ke ibu-ibu karena mungkin mereka udah tahu bagaimana dunia pernikahan dan lain sebagainya, adab-adabnya, dan aku senang banget sama biasa kita panggilnya Rain Family, yang Adam itu Adam Hawa Family gitu. Senang karena mereka tahu bagaimana adab dalam mensupport idola mereka. Tanpa kita edukasi secara berlebihan, mereka udah punya punya ya seperti aku bilang adab dalam mensupport, karena banyak juga orang sekarang supportnya udah dengan ambisinya mereka kan. Nah ini kan kayaknya Ray tampil banyak film, project, terus habis itu single. Nah kalau istri sendiri emang dilarang untuk kembali ke entertain atau gimana? Oh, enggak dong, justru sebenarnya aku sama istri itu udah syuting 3 film yang belum tayang karena emang kendalanya kondisi bioskop yang belum stabil dan memang pihak production house-nya sengaja belum mau di launching nih karena emang tunggu waktu yang tepat aja. Jadi emang sebenarnya aku sama istri tuh syuting film tuh bareng terus. Kondisi punya baby aja sebenarnya bareng-bareng. Jadi kadang kayak tukar-tukeran, kalau misalnya hari ini ada callingan, ada aku yang ada callingan, aku yang syuting, kalau misalnya dia enggak, dia jagain bayi. Kalau misalnya kita barengan, kadang bayi di mama kayak gitu. Ray punya pengalaman unik gak sih sama penggemar ibu-ibu ini nih? ketika ketemu di tempat umum gitu, karya lagi ke tempat umum gitu, terus ketemu fansnya Ray yang notabene ibu-ibu gitu, ada pengalaman unik gak sih? Unik banyak. Apa tapi aja tuh? Ini membahagiakan. Oh, oke. Kalau ketemu biasa ibu-ibu tuh kan cara mereka show apa yang mereka rasain itu ya ibu-ibu gimana sih? Yeah, gitu sayang kan. gitu ya. Sayang, jadi udah kayak ya Allah nak gitu. Jadi udah kalau dulu kan misalnya maunya kak gitu, sekarang kayak ya Allah nak gitu. Jadi satu perbedaan yang kita ngerasa di umum sama orang banyak kayak gitu. Terakhir Kemarin tuh yang apalagi kalau misalnya kayak waktu ngidam-ngidamnya istri tuh kemarin sekali aku cuma story doang kayak di mana ya rambutan yang ada itu bener-bener dikirimin rambutan dari seluruh Indonesia, nggak tahu dari mana aja. Serius? Jadi ngerasa punya orang tua yang banyak nih. Anakku lahir, aku bilang ke dia, tenang lah, kamu banyak nenek sama kakek. Oke. Ray, terakhir Ray, kehidupannya sekarang menjadi sorotan publik nih sama penggemar juga, merasa risih nggak sih atau seperti apa? Risih enggak, yang pasti kayak aku bilang lebih banyak wadah untuk kita menuangkan karya. Tapi kalau saya bilang beban iya, karena memang aku sama istri itu adalah orang yang kita tuh nggak ambisi yang harus dikejar banget gitu, enggak. Kita cuma takut apa yang kita lempar ke publik bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan mudaratnya. Jadi kayak usahakan semakin banyak peluang, semakin melebar teman-teman yang support kita cuma selalu berusaha walaupun kecil banget, tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang buruk. Utamakan tuh hal-hal yang bisa membawa kebaikan buat kita dan buat mereka juga. Jadi ya seminimal banget tuh kita karya, kita nggak mau ngasih yang lain-lain. Oke. Jadi sekarang dijaga-jaga banget ya untuk semuanya ya. Dijaga banget karena untuk... gini, kalau aku prinsipnya gini, bukan tidak mau menjadi diri sendiri ya, cuma memang kan kalau sifat kita yang kurang baik, kami itu kita nggak publish karena memang contohnya gini aja, kalau misalnya followers 1 juta, kita ngelakuin satu dosa
sejuta orang itu ikutin kita dikali sejuta gitu loh. Kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan dikali sejuta ya pahalanya kan banyak. Jadi simpelnya begitu. Jadi sangat selektif untuk fokus sesuatu gitu ya sekarang. Iya, berusaha tetap ngalir tapi sebisa mungkin hal-hal yang wajar aja. Jadi dipikirin matang-matang sebelum post sesuatu. Kalau dibilang dipikirin matang-matang di awalnya mungkin begitu, tapi lama-lama kayak aku bilang, kalau emang kita membiasakan hal itu lama-lama kita jadi natural aja. Ngalir ya? Ngalir. Ini Oke.